Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Nah, kamu yang lagi nonton sore hari ini, jangan lupa di-share videonya ya, supaya semakin banyak yang nonton dan semakin banyak yang tahu hal-hal penting dan seru apa sih yang suka kita bahas di podcast Aksi Nyata ini. Nah, kamu juga bisa nih menyaksikan podcast ini di beberapa platform, jadi kamu bisa nontonin di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo. Semuanya di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Jadi kita akan membahas hal yang menarik nih, dan ini juga relate banget sama Laras yang memang terjun di dunia broadcasting gitu ya. Eksistensi jurnalisme radio, apalagi di era 4.0 ini seperti apa sih? Karena suka masih banyak yang nanya ya, radio emang masih ada? Radio sekarang muterin apa, muterin ini, muterin itu. Nah, ini kita bakalan jawab ya pertanyaan-pertanyaan kamu nih Sobat Aksi Nyata, bersama dengan bintang tamu spesial kita. Beliau ini adalah Pemret MNC Radio Network, aka bos gue. Selamat sore Pak Gaib Maruto Sigit. Selamat sore Mbak Larasati. Itu lagu ya Larasati ya? Ya nama lengkapnya, tapi nama panggungnya Laras Tahira Pak. Ya, Laras aja Pak, pakai Larasati. Tapi anyway, ini adalah obrolan pertamanya Laras sama bos Laras ya. Jadi kan kita nggak pernah ngobrol, biasanya sapa-sapaan biasa doang gitu. Tapi sekarang emang pengen ngulik langsung dari orangnya gitu ya, tentang keeksistensian radio ini. Karena memang aku banyak yang nanya juga Pak, kalau ditanya gitu sekarang kerja di mana, siaran radio, terus orang tuh pasti masih bakalan kayak gitu. Masih ada nggak sih di circle Pak Gaib gitu kayak? Iya pasti. Iya kan? Emang masih ada yang dengerin? Iya kan? Misalnya kita nelpon narasumber, ngobrol dong di radio gua. Emang kalau gue tampil radio ada yang dengerin? Bener, gitu. bener. Masih banyak. Itu tuh stigmanya tuh masih menempel sampai sekarang, bahkan semakin jadi apalagi dengan adanya dunia digital ini ya Pak Gaib ya, jadinya radio ini kayaknya tuh terhempaskan, padahal enggak loh. Cuma aku pengen tahu dulu nih sebelum kita bahas ke situ, pengen tahu perjalanan memulai karir di dunia jurnalistik, khususnya jurnalistik radio itu dari tahun berapa? Mungkin dulu kuliahnya ngambil broadcasting atau jurnalistik nggak Pak Gaib dulu? Saya jurnalistik di LA. Lenteng Agung, Amerika sana. Oh Amerika. Sorry, banyak yang bercanda gitu soalnya. Iya, gimana kita dong? Bener-bener di LA karena kampusnya itu kalau jalanannya itu di sebelah kiri. Oh. Iya, namanya ISIP Lenteng Agung. Nah, kan ke situ kampus dia. tercinta. Udah Jadi, ketebak. Nge-follow bapak-bapak.id gak di Instagram? Kuliah jurnalistik, terus karena kenapa di sana emang pengen jadi wartawan niatnya. Oh, emang udah niat dari dulu. Di awal jadi jurnalis ya gitu ya. Terus lulus dari ISIP. Oh, sebelum lulus kita magang-magang dulu di majalah. Oh iya. Terus lulus lanjut lagi di majalah itu, kemudian pindah ke koran, kemudian pindah ke koran, terus ke tabloid. Wih, tabloid. Zaman tabloid ya, lagi ya. Tahun 98. Oh, masih SD. Kamu lagi. masih pakai celana pendek ya kali ya? Aku nggak pernah pakai celana Pak. Oh. Rok. Pakainya rok. Rok. Okay. Iya, maksudnya pakai rok. Itu masih SD apa TK? SD. SD ya? Tunggu. Oh, masih disuapin nggak 98 ya? Aku sampai 2015 disuapin terus. Oh, masih disuapin. Iya. Oke. Iya, masih SD lah itu. Masih SD ya. 98 tuh masih zaman dulu banget lah ya. Ya iyalah Pak. Beberapa bulan setelah Pak Harto tumbang ya. Itu saya kerja di tabloid, cuma tabloidnya bukan tabloid politik, tapi tabloid ekonomi. Oke. Ekonomi, kemudian pindah ke ngurusin inflasi negara nih. Pindah ke ini portal kesehatan. Oke. Portal kesehatan, setelah itu baru masuk ke Trijaya. Tahun dari... udah lama banget ya. Udah bangkotan banget itu ya. Enggak juga sih Pak, ya oke lah. Udah fosil banget ya. Masuk Trijaya tahun 2001. 2001. Jadi reporter. Berarti udah berapa lama di Trijaya ya? 20, seumuran inilah anak magang kita nih. Iya. Berapa sekarang? 21 tahun 21. di Trijaya ya? Enggak, 15 tahun kali ya? Enggak dong. Oh iya. Ini dia 2001 Pak. 2001 ya? 2001. Terus nah barulah berkecimpung di, kalau itu kan kerjanya kan di tempat-tempat khusus kan, kesehatan, ekonomi gitu. Sekarang semuanya. Iya ya, gitu. lebih general sekarang ya. Jadi bener-bener kita ke Mabes Polri, liputan malam, kemudian ke terakhir tuh
bukan terakhir sih, maksudnya liputan yang berkesan tuh jatuhnya Gus Dur. Oh, Nah, tahun 98 tuh. bukan itu tahun berapa ya Gus Dur? 2000 ya? 2000. Dua Masih SD 2000. lagi Pak itu Pak. Saya nggak ngerti waktu itu. Pokoknya 2002. Oh 2002. Pokoknya Gus Kenapa Dur, berkesannya? ya karena kita jadi saksi di situ. Oh iya. Kita jadi saksi di situ. Gus Dur tumbang tengah malam, kita Jakarta tuh mencekam. Saya dari rumah disuruh liputan malam jam meluncur ke Hotel Mulia jam 11 malam. Waduh, naik motor juga serem, ada begal gitu kan. Iya. Dari naik taksi kita menuju Hotel Mulia, kan dari situ ada rapat-rapat penting fraksi-fraksi untuk memutuskan besok Gus Dur harus lengser. Dan akhirnya Gus Dur benar-benar lengser. Sama terakhir tuh liputan meninggalnya mendiang Pak Harto. Nah itu kita pengen menjadi menjadi saksi meninggalnya seorang mantan presiden 32 tahun 32 gitu. tahun yang ditakuti pada saat itu. Sampai tuh kan kalau TV itu kan berganti-ganti. Jadi masuk shift pagi, sorenya ada penggantinya lagi. Nah kalau di radio tuh enggak. Kalau kan ada yang jaga rumah sakit Pertamina, ada yang jaga di Cendana. Di rumah sakit Pertamina itu ada 2, pintu depan sama pintu belakang. Di Cendana juga ada 2 orang. Jadi kita tuh setiap hari nungguin kapan orang meninggal gitu. Bukan maksudnya buruk sih, cuman kita Iya, karena tugas kita nggak mau ketinggalan momen itu. Iya, tugas karena momen jurnalis itu, kan gitu. Momen itu harus kita yang melaporkan. Bener. Jadi begitu Pak Harto meninggal, kita langsung pendengar Trijaya saat ini saya berada di rumah sakit Pertamina dan Pak Harto meninggal tuh sesuatu banget. Sampai waktu itu gantian nggak mau. Takut mati saat itu gitu, iya, karena nggak mau hilang momen ya. Harto kritis. Bawa handuk, bawa baju, tidur di situ, mandi di situ, sikat gigi di situ. Saking nggak pengen momen itu ketinggalan. Dan bener-bener ketika saya pulang mau balik ke Cendana udah meninggal. Ya, jadi nggak dapet momennya. Akhirnya kita momennya dapetnya di Cendana ketika Pak Harto udah dibawa di situ. Nah yang laporan itu teman saya gitu. Jadi ya itulah momen-momen yang satu lagi tuh kita nunggu Munarman dulu. Nunggu Munarman datang ketika ada kerusuhan di Monas. Kita nunggu Munarman datang tuh nginep tuh 2 hari di Mabes Polri. Karena waktu orang daftar pencarian orang pada saat itu. Nah, kalau itu dapat karena bener-bener ditungguin. Nah itu yang berkesan buat kita pada saat itu ya. Dan waktu itu karena kita senang mengerjakannya dan itu jadi bagian dari sejarah. Dan kalau kita laporan tuh ada aja orang yang dulu kan belum ada WhatsApp, hanya SMS. Banyak orang SMS, mantep bro, gue denger laporan lo, wow, seneng tuh kita. Gitu. Nah itu dari situ berlanjut reporter, kemudian kita ke istana. Jadi kalau ada wartawan yang liputannya post di istana, itu wartawan udah naik kelas tuh. Oh gitu. Iya, itu wartawan udah dianggap lu udah kerja oke. Sekarang lu gua kasih nih ke istana. Karena kita pakai pas istana, pas surga tuh. Ada polisi pakai wartawan istana, silakan Pak. Iya benar. Mau masuk Ancol, wartawan istana, silakan Pak. Gitu. Ini levelnya ada istana, bukan cuma tilang di jalanan ya. Iya benar. Terus kita kalau sering ikut presiden kan, jadi warga nomor 1 tuh kita, bareng-bareng ke luar negeri ikut. Pokoknya udahlah. Oh sampai ke luar negeri juga. Gitu, ke beberapa negara. Jadi bener-bener naik pesawat kepresidenan gitu. Jadi itulah puncak. Bukan puncak sih, maksudnya kayak level tinggi lah gitu. Kita seneng lah pada saat itu. Nah dari situ biasanya baru ditarik ke dalam untuk jadi staff lah gitu. Korlip waktu saya itu korlip produser pagi. Ngalamin tuh berangkat abis subuh, mikirin temanya apa besok. Gitu. Jadi bertahun-tahun tuh jadi itu korlip ngurusin reporter yang tadinya kita liputan sekarang kita yang sini kesini gitu. Kalau ada yang bolong diomelin sama bos gitu. Ini kenapa kita nggak ada laporan gitu. Jadi itu sampai akhirnya jadi Pemret. Akhirnya jadi Pemret ya. Tapi kan memang konsepnya beda ya, Trijaya dan juga Global Radio gitu. Dimana kalau kita kan lebih anak muda yang lebih apa ya, lebih ya lalala gitu. Kalau Trijaya ini kan lebih sensitif ya, Pak ya. Banyak momen-momen, bukan momen sih, banyak berita-berita yang kita tidak bisa asal sembarang ngucapin gitu, apalagi penyiarnya, reporter lah, apalagi yang benar-benar yang tadi Pak Gai bilang ya, memang ngebutuhin banget momen itulah yang memang ditunggu-tunggu sama masyarakat gitu kan ya. Anyway, selamat Hari Pers ya, tanggal 9 kemarin ya Pak Gai ya. Pasnya hari radio juga sekarang ya. Hari radio. Radio sedunia kan? Hari radio sedunia. Iya sekarang ini.
Iya. Sekarang ini hari radio sedunia. Pas sekarang nih pas kita ini hebat banget ya produsernya nih ya. Udah asyik bener. Emang sengaja itu ya? Pak. Waduh. Makanya tadi ngontak Pak Gaib dadakan tuh emang karena surprise aja. Karena ini hari radio. Saya juga karena ini pasti nih World Day. Radio World Day nih. Saya harus Radio World Day. ngebut tuh. Itu kok tadi. Momen. Karena kalau nggak momentumnya udah hilang. Itu emang kita tuh momen banget anaknya gitu. Ini aksi nyata nih Emang bener-bener timnya luar biasa. Kenapa slogannya aksi nyata? Karena memang aksi nyata iya, Pak. Bener-bener. Gitu jadi loh. produsernya, hostnya patut diapresiasi. Itu dia. Kita semua lah patut diapresiasi gitu ya, apalagi berhubungan dengan dunia jurnalis benar. Gitu kan ya. Tapi katanya kalau aku kan memang nggak nyambung nggak ya? Kakak tuh kuliah dulu di sastra Inggris Pak. Nyambung juga. Nyambung ya. Karena kan ada sastra mesin nggak nyambung baru. Benar. Karena emang beberapa kali ketemu sama. Ini kita jadi kayak ini acara lawak ya diketawain ya. Narsum-narsum yang berbahasa Inggris gitu. Tapi katanya beda ya jurnalisme radio sama jurnalis lainnya gitu. Jadi di mana-mana nama jurnalisme tuh sama. Dari nenek moyangnya udah begitu. Apa sih itu jurnalistik, jurnalisme bahasa Inggrisnya? Fakta. Ya, dia fakta ya, nggak boleh opini. Sama tuh. Secara hakikat tuh sama. Dia adalah sebuah fakta, terus dia punya sumber berita, kemudian ada verifikasi, cek recheck, kemudian ada keberimbangan. Itu 3-4 hal yang mau jurnalisme TV, radio, online, cetak, semuanya sama. Yang itu nggak dimiliki oleh sosial media. Sosial media kan mau fakta, mau gosip, mau hoax, naik aja kan. Kalau kata Lambetura, itu gosip, itu hoax. Nggak masalah, karena gosip, hoax itu adalah fakta yang tertunda. Kalau buat kita di jurnalistik nggak boleh. Yang kita sampaikan harus fakta. Nggak boleh hoax tuh kita sampaikan atau gosip kita sampaikan, padahal itu belum fakta. Nah, itu bukan jurnalistik tuh. Nah, itu yang membedakan sosmed dengan jurnalisme. Nah, jadi dia harus fakta, dia punya sumber, dia ada sumbernya, dan dia harus terverifikasi. Jadi kalau ada 9 orang paling pendek sedunia, ya itu fakta atau kira-kira. Kalau fakta, maka 9 orang terpendek di dunia ada di Soviet, Ukraina, ada di Timor Leste, ada di Indonesia, ada di Kanada. Mesti diverifikasi, bener nggak lo pendek diukur? Kan nggak mungkin, biayanya terlampau besar. Itu berarti hiburan aja, berdasarkan YouTube ternyata. Dan itu bukan jurnalistik. Jurnalistik itu harus fakta, nggak boleh nggak fakta. Nah, semuanya sama tuh. Yang membedakannya adalah tempat dia tempat untuk aktualisasinya. Kalau di TV ada gambarnya, di koran bentuknya koran, di online ya bentuknya di online gitu, di laptop, di segala macam. Nah, kalau di radio bentuknya di frekuensi audio. Itu aja bedanya. Cuman hakikatnya sama dan how to say-nya beda. What to say-nya sama. Dia ngomongin tentang Presiden Jokowi lagi ikut hari pers, Presiden Jokowi ke luar negeri sama. Cuman how to say-nya aja beda. Karena bahasa radio dan bahasa non radio tuh nggak bisa dibedakan. Contoh, Jokowi bertolak ke Amerika, itu bahasa media cetak. Kenapa bahasa media cetak? Karena nggak mungkin kita kalau radio kan tuh hari-hari kan. Laras, ayo kita bertolak ke kantin. Nggak mungkin dong. Keburu saya tolak. Iya. Kayak itu kan orang bingung, kok bertolak sih? Tapi apakah itu bisa? Bisa, cuman orang jadi bingung. Kalau di radio, Jokowi berangkat ke luar negeri. Jadi to the point aja. Gitu. Jadi nggak boleh kata-kata kiasan, kata-kata di ujung tanduk. Orang ujung tanduk. Mungkin kalau dicetak bisa ujung tanduk. Tapi kalau di radio tuh karena dia selintas, jadi bahasanya tuh harus lugas, to the point, nggak usah banyakkan makna. Apalagi pakai metafora, pakai pantun segala macam. Bukan pantun, tapi namanya pantun majas. Ada Pak di RDI pantun mulu tuh. Pakai kiasan. Kalau menyampaikan perasaan cinta boleh pakai kiasan. Tapi kalau di radio dia harus tugas gitu ya. Nah, tapi ini menarik ya. Jadi aku jadi kepikiran sesuatu nih Pak Gaib kan. Sekarang itu radio dan juga digital sekarang jalan beriringan ya.
Terus tadi juga dibilang kalau di dunia jurnalis itu kita harus menyampaikan fakta, lugas dan bla 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 bla. Tapi karena berjalan seiringan, artinya kita juga harus menyesuaikan diri dengan sosial media. Yang dimana sekarang itu clickbait di mana-mana nih. Bikin orang jadi penasaran untuk tahu itu kabar apa. Kalau orang nggak penasaran nggak bakalan diklik gitu. Itulah yang sekarang dijalankan oleh radio-radio di Indonesia. Sepenglihatan aku ya, karena ya kita pun melakukan itu gitu. Tanggapannya gimana Pak Gib? Jadi yang namanya kemajuan teknologi, kemudian hadirnya digitalisasi. Jadi teknologi, pertanyaannya manusia mengikuti teknologi atau teknologi yang membentuk manusia? Agak bingung. Jadi ya? karena ada teknologi manusia berubah atau manusianya berubah sehingga teknologi itu muncul. Itu seperti telur sama ayam ya. Jadi duluan mana Pak? Telur sama ayam? Duluan buaya. Waduh. Nah, terus tapi itu kan nggak bisa kita ubah karena pasti manusia akan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi itu. Nah, dengan hadir teknologi apakah media konvensional seperti radio terancam? Itu udah pasti. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan media kita. Kita nggak bisa tolak tuh. Enggak, kita tetap konvensional. Kita tetap mau FM saja, apakah on air saja, audio aja. Kita nggak mau live YouTube, kita nggak mau live TikTok, kita nggak mau pakai IG segala macam. Idealis lah ya. Idealis, ya nggak apa-apa, itu pilihan. Apakah nanti dia akan berkembang, ya waktu yang akan menentukan. Kita nggak bisa bilang juga itu nggak boleh, nggak juga. Karena ada yang meyakini bahwa teknologi ini hanya akan sementara. Setelah itu selesai, orang akan balik lagi ke konvensional. Tapi ada juga yang bilang, ya itu nanti akan beriringan dan akan menjadi status quo, akan begitu terus gitu. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Berita bukan hanya muncul di konvensional, tapi juga ada di media sosial. Tiba-tiba ada berita, ada video muncul di media sosial. Pertama, media lain belum ada. Terus kita mau ngapain? Terus kita diem aja. Sementara memang faktanya kejadian itu. Kayak misalkan penyelamatan warga puskesmas di Nduga yang disandra oleh pemberontak dari KKB itu. Di media belum ada, media konvensional ya, media mainstream. Tapi itu adanya di Twitter, media sosial seseorang. Pertanyaan kita, itu barang mahal itu mau kita diemin atau mau kita ambil? Kan nggak mungkin kita diemin. Faktanya emang kejadiannya emang di situ. Tapi kita kalau di media nggak bisa kita ambil terus kita langsung kopas. Kita ambil terus kita tanya dulu ke Mabes TNI yang ikut membantu di sana, yang ikut melakukan penyelamatan, bener nggak kejadian ini? Kalau dibilang iya benar itu tim kami, baru kita naikin. Nah itu yang namanya verifikasi. Jadi kita nggak apa-apa memanfaatkan media sosial, tapi kita cek-recek dulu. Nah itu yang bisa kita lakukan. Nah situasi ini apalagi yang bikin kita jadi bisa terus orang dengerin kita. Kalau kita hanya mengandalkan audio, tape recorder, orang di mobil, bisa Jakarta makin macet, itu bagus ya. Cuma semakin banyak saluran komunikasi yang kita kasih untuk mendengarkan, semakin bagus buat kita. Makanya sekarang hampir semua radio tuh ada di aplikasi. Dia bisa didengerin di handphone, dia bisa didengerin di laptop, bisa disimak di YouTube untuk beberapa talkshow-nya. Bahkan hari ini Trijaya itu live persidangan putusan vonis Verdi Sambo, live-nya di TikTok. Oh wow, luar biasa. Di TikTok. Keren kan? Dan Trijaya punya follower TikTok terbesar, radio terbesar di mana ya? Di Indonesia dan di Indonesia karena memang Brazil, Oceania, Eropa kayak gitu kali ya. Mungkin. Itu followernya 1,8. Tapi memang juta. Videonya FYP terus. Gitu. Nah, itu kita live Sambo selain di on air juga live di TikTok. Itu dua aja. Ya, tujuannya apa? Supaya publik bisa menikmati persidangan itu dari channel yang dia suka. Kan ada orang yang TikTok mania, gue mau TikTok aja, udah kita kasih. Dan ternyata banyak gitu. Nah itu yang bisa inovasi bisa kita lakukan. Ada beberapa hal yang kita lakukan itu on air ansih, ada juga yang on air di beberapa kanal media sosial dan platform. Gitu kira-kira salah satunya. Iya, berarti itu adalah salah satu hal dari seorang Pemret ya di MNC Radio Networks ini untuk mempertahankan eksistensi radio
dan tetap diakui gitu oleh masyarakat kalau radio itu memang selalu ada. Berarti tidak setuju ya dengan tanggapan orang atau statement orang yang bilang kalau radio lama-lama bakalan mati. Jadi gini, ada beberapa pendapat dengan hadirnya teknologi, maka media konvensional akan ditinggalkan seluruhnya. Ya. Media konvensional itu apa sih? Koran, media-media tradisional ya, koran, kemudian lanjut radio, media cetak, kemudian media elektronik. Jadi koran, media radio, kemudian media televisi itu termasuk konvensional. Itu akan ditinggalkan seluruhnya. Orang akan mengacu pada teknologi yang ada di digital. Tapi ada juga yang berpendapat nanti teknologi itu konvensionalnya akan tetap, tapi teknologi digitalnya juga akan jalan. Jadi dia tidak akan mati. Kemudian ada lagi yang berpendapat nanti mereka bergabung, akan muncul sebuah media yang baru yang kita nggak tahu apa sampai sekarang. Kita aja sekarang masih kaget-kaget bisa meeting di Zoom, kita bisa segala macam. Nah, dari tiga pendapat itu kita meyakini bahwa media ini akan tetap hadir karena media radio media yang paling mudah untuk didekatkan dengan teknologi. Kita bikin talk show, orangnya nggak bisa datang, kita bisa Zoom. Kita mau talk show, orangnya nggak bisa datang, kita bisa by phone. Dari Zoom itu kita bisa live di YouTube. Live YouTube itu bisa kita potong-potong beritanya, naikin di TikTok, di Instagram segala macam. Jadi radio itu yang paling dekat dengan teknologi. Jadi dia akan eksis terus gitu. Dan caranya mudah. Beda dengan koran. Kalau koran tuh memang prosesnya agak panjang tuh. Dia harus cari berita, kemudian berita itu dikirim ke kantor, kemudian udah jadi dummy-nya, kemudian dicetak. Cetaknya mesti pakai kertas, dan kertasnya harganya mahal. Gitu. Mesti cetak tuh. Dari cetak nggak bisa langsung ke pembaca, dia harus ke agen besar. Dari agen besar ke agen kecil, agen kecil ke loper baru ke kita. Iya, benar. Ya gitu kan. Nah, terus itu proses yang terjadi. Jadi karena rantai bisnisnya panjang, jadi banyak banget tuh yang ribet sehingga banyak koran mulai bertumbangan sekarang. Tapi di beberapa negara kayak di India, di Jepang, koran tuh masih eksis karena minat bacanya tinggi dan disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Itu kayaknya salah satu poin besarnya deh, minat bacanya. Nah, makanya nanti akan segera terbit yang namanya publisher right, hak cipta jurnalistik. Jadi buat platform asing siapapun yang ingin menggunakan karya jurnalistik, dia harus bayar sama kita. Misalnya kita bikin berita, kita bikin podcast, terus diambil nih tiba-tiba ada di Google, terus ada di mana diambil orang, nah itu ada hak publisher di situ. Kan kita kan liputan ke Papua, gempa, kan kita bayar orang, kita kirim reporter, kita segala macam, lalu mereka tiba-tiba kita udah tayang, tiba-tiba mereka ambil, enak banget ngambilnya gitu, ambil copy paste segala macam. Nah itu nanti mudah-mudahan dengan adanya publisher right yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk perpres ini akan memberikan dampak yang signifikan buat media, termasuk media konvensional yang udah setia menjaga NKRI. Benar. Tapi benar sih, setuju sih, itu menghargai para jurnalis-jurnalis yang sudah bekerja keras juga selama ini gitu kan ya. Berarti memang kalau ngomongin soal radio bakal terus eksis, Lara setuju sih ya, karena memang banyak banget cara untuk supaya gimana caranya si radio ini masih tetap bisa didengerin. Radio ini juga sifatnya kalau bisa dibilang tuh dia fleksibel ya Pak Gaib ya, bisa kemana-mana gitu, karena memang salah satu media yang emang bisa kita kembangkan dengan segala macam cara gitu, termasuk untuk mendekatkan radio ke milenial dan juga Gen Z zaman sekarang juga termasuk hal yang mudah dong ya Pak Gaib ya. Ya, jadi untuk mendekatkan kita dengan generasi muda, maka kita hadir di platform-platform yang mereka sukai. Itu salah satunya. Radio ini bukan hanya akan didengarkan milenial, tapi harus didengarkan. Karena satu, kita tuh anti hoax loh. Kalau di media online, itu kan ada berita nih, kemudian ada komen. Komennya mau komen ancur-ancuran, komen benci, komen apa dibiarin kan. Karena adminnya memang sengaja. Semakin banyak orang yang komen, semakin lama tuh orang di trafficnya tuh makin tinggi tuh. Insight-nya naik jadi, malah kadang ada media online yang jahat juga. Dia kasih komen negatif dulu, dipancing. Misalnya ada toko, ini toko nggak ada manfaatnya, nggak ada prestasi, tiba-tiba menjadi capres. Marah dong pendukungnya.
Ini lo no, capres lo no begini, ada lagi itu dipancing tuh. Akhirnya terjadilah diskusi. Semakin dia panjang di laman itu, semakin naik trafficnya, semakin dia dapat duit, ada AdSense di situ. Tapi kalau di radio nggak bisa begitu. Ketika orang, misalnya talk show sore nih kita, tiba-tiba orang komen tentang satu talk show yang kita ini, itu ngomongnya misalkan, ini orang mukanya kayak apa gitu, sebut kebun binatang, sebut apa, kita kan nggak mungkin bacain. Kita cuma bilang, ini dari Pak Arif, terima kasih WA-nya. Kalau ada pendapat lain dipersilakan. Itu untuk beri pembelajaran ke dia, lu jangan ngomong kayak begini dong. Kita kalau ngomong begini disemprit sama KPI, nggak boleh gitu. Nah itu kita sortir gitu. Sebelum kita baca sesuatu, kita juga konfirmasi dulu. Jadi nggak sembarangan kita naikin kayak media sosial atau media yang mengejar traffic dan clickbait. Di radio ada clickbait nggak? Ada juga, tapi clickbaitnya bentuknya begini nih. Pendengar Trijaya, putusan Verdi Sambo akhirnya diberikan. Bagaimana berapa putusannya? Berikut kita simak reporter. Kan orang jadi penasaran tuh. Kita nggak buka di awal, kayak judul kan, kayak judul awal kan gitu kan. Verdi usai divonis seumur hidup misalnya, usai divonis Verdi Sambo bereaksi negatif. Seperti apa? Gitu. Misalkan begitu, gitu kan. Nah di radio juga bisa gitu, cuma kita bentuknya fakta gitu. Jadi kita ambil clue-nya biar orang mau dengerin. Iya, jadi teaser ya, lebih ke teaser. Ada teasernya. Kalau kita gitu. pakainya teaser gitu supaya mengikat pendengar, pendengarnya jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus. Ini kita ada iklan? Oh enggak ya, kirain sekalian mau iklan itu gitu. Itu iklannya jalan tuh? Bukan, itu beda. Beda ya? Itu beda program kita ya. Nah ini terakhir deh Pak Gaib deh, ini jadi sudah jelas ya baru 16 menit kita? Enggak dong, ini kita udah 3,5 jam ngobrol Pak Gaib. Oh iya. Ini saya harus siaran nih Pak Gaib. Karena 16. Enggak, tapi memang kerja di radio itu se-fun itu ya Sobat Aksi Nyata ya. Dan memang masih banyak juga kok kalau Laras jalan-jalan kemana, terus anak-anak zaman sekarang yang bilang pengen jadi penyiar katanya, pengen jadi penyiar. Dan nggak banyak juga, nggak sedikit juga anak-anak muda yang pengen menjadi seorang pembawa acara berita atau mungkin penyiar radio berita, such as Trijaya gitu ya. Dan produser Trijaya yang sekarang juga masih muda itu kan? Muda-muda. Masih muda-muda, baru pada lulus, masih muda-muda deh pokoknya. Jadi bukan berarti radio dewasa gitu harus orangnya udah senior gitu. Orang mau ngelamar kerja, dicari produser pengalaman 5 tahun. Yang nggak dapat lah. Graduate gimana nasibnya? Sekarang bukan itu intinya. Jadi buat teman-teman milenial tuh, sekarang kita kalau mau tes jadi produser, jadi reporter di Trijaya itu bukan tes tulis. Kita tuh tesnya pengetahuan. Iya. Kita ambil foto nih, fotonya Mahfud MD. Ya, ini menteri lokal nih ya. Kamu kenal ini nggak? Kenal Pak. Siapa? Mahfud MD. Coba kamu ceritain tentang dia. Iya. Mahfud MD, Menko Polhukam. Terus ya Menko Polhukam. Cuma itu doang dia tahunya. Oke, kita kasih olahraga, kita pengen tahu dia. Kita kasih gambar David Beckham. Kamu tahu ini? Tahu. Ronaldo ya gitu. Kalau jawabnya gitu gimana? Berarti dia nggak cocok olahraga gitu. Terus kita kasih artis Korea, apal dia. Coba kamu ceritain soal BTS. Jadi BTS itu awal berarti dia BTS Pak, nanti diserang sama ARMY. Oh iya, BTS sebutnya. Iya. Tapi bahasa Indonesia BTS kan? BTS. Ini behind the scene. Bukan, beda Pak. Jangan Pak. Boys. Hah? Nah, Bangtan Boys. Itu dia. Ya begitulah ya. Iya, anak saya yang suka iya, emang banyak yang suka Pak. Nah, dia cerita tuh. Kalau dia cerita, ya udah akhirnya kita bisa lihat di situ. Atau kita kasih gambar Obama. Kamu nanti nggak? Ini Presiden Obama. Oh, tetangga dari Menteng tuh. Iya, dari mana? Dari Hawaii. Wih. Jadi dari situ kita tesnya. Akhirnya yang diperlukan oleh kita untuk menjadi penyiar, produser, reporter tuh adalah baca. Iya. Semakin banyak yang dia baca, semakin ada pengetahuan yang dia akan dapat. Kalau dia udah dapat pengetahuan, ngapain aja, mau ngomong apa banyak. Contoh nih, kalau penyiar yang punya banyak referensi, dia baca buku, dia sering nonton, dia sering jalan, sering diskusi. Misalkan kita lagi macet, ini contoh di Jakarta, di Trijaya, ada kemacetan di Jakarta. Ini Jakarta macet total nih. Ini padahal kita udah menerapkan ganjil genap, tapi kok masih macet. Terus ada penyiar yang ceweknya ngomong gini, iya nih memang sebenarnya ganjil genap tuh nggak efektif. Kalau di Eropa itu, di Skotlandia saya pernah kesana, atau yang pernah saya baca di Finlandia itu modelnya nggak begini.
itu adalah pengetahuan yang pendengar gila ini orang. Terus kalau di Skotlandia kayak begitu. Kalau di Finlandia kayak begitu. Nah, kayak begitu-begitu tuh. Iya. Yang itu dari mana? Dia dapat dari baca, dari pengalaman. Gitu. Makanya kalau ke satu tempat jangan kebanyakan selfie, jangan kebanyakan foto. Jadi diresapi tuh, dilihat kalau ada lift kayak gini. Kalau datang ke suatu tempat yang baru kayak gini. Begitu kita jadi penyiar, semua yang kita hadapi, kita baca, kita alami itu semua akan manggil-manggil tuh. Iya. Dia kan kapan gue dipanggil nih, karena udah numpuk banget nih di kepala. Nah itu mesti disalurkan lewat apa? Lewat mikrofon. Dan kalau itu kita kayak begitu, kita unstoppable udah. Nggak ada yang bisa ngalahin kita. Ngomong apa aja kita bisa. Radio yang nyari kita ya? Iya, radio yang nyari kita. Karena memang interaktif itu salah satu kunci dari keberhasilan sebuah radio. Gitu. Makin interaktif orang makin seneng ya. Yoi. Makin cerdas, pendengarnya jadi cerdas gara-gara kita. Jangan cuma hai, nggak ada value-nya gitu. Cuman lu kalau punya pacar, kira-kira mantan pacar lu gimana kalau lu gini? Terus iya sih, lucu, cuman kita nggak membuat milenial itu menjadi lebih cerdas gitu. Benar. Gitu. Jadi harus ada nilai yang bisa kita sampaikan dari sebuah tema yang kita bikin. Kalau aku selalu bilangnya tuh kalau jadi penyiar harus kepo. Harus Benar. kepo, kita tuh harus kepo. Itu kepo ya. Kalau di jurnalistik yang mesti kita miliki itu kok lupa ya namanya apa ya? Gak apa-apa, googling dulu aja Pak. Kalau enggak. Apa tuh istilahnya? Apa? Itu mirip kepo juga. 5W1H. Bukan. Mirip kepo juga, cuma apa namanya? Ayo anak jurnalistik. Bukan. Dia harus punya karakter atau sifat Personality. yang bukan juga. Tidak percaya dengan pernyataan atau peristiwa. Dia harus cari tahu sendiri. Apa namanya istilahnya? Bukan. Waduh, berat ya praduga tak bersalah. Misalnya menteri ngomong gini. Sekarang ini alhamdulillah minyak kita sudah ada di pasaran dan harganya murah. Terus wartawan bilang, "Oh iya, baik Pak." Ditulis tuh. Wartawan yang benar nggak begitu. Pernyataan menteri itu skeptis namanya. Skeptis. Ya, bukan apatis ya. Kalau apatis itu kan diam, kayak nggak peduli dengan. Tapi ini skeptis. Tidak percaya begitu saja. Iya. Si wartawan ini harus cek ke pasar. Bener nggak nih omongan si menteri ini? Dilihat barangnya belum ada, harganya juga mahal. Akhirnya dia nulis tuh dalam tulisannya, menteri ngomong begini, tapi kenyataan di lapangan begini. Cuma cukup disebut pasarnya di pasar Palmerah. Jangan kita, berarti semua pasar. Enggak juga, mungkin di Palmerah itu belum tersentuh. Pasar di pasar induk misalkan. Jadi si menteri nggak ngomongnya lebih detail. Jadi kita bilang sementara di Palmerah, setelah kita selusuri minyak kita yang buat warga belum tersedia, dan kalaupun ada harganya sangat mahal. Tidak seperti yang disampaikan oleh menteri. Menterinya baca, stafnya dipanggil kan. Ini gimana di Palmerah belum ada nih? Belum ada nih, udah buruan. Nah, disitulah peran jurnalistik, mengubah kebijakan, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau gara-gara kita kebijakan itu berubah dan masyarakat jadi lebih baik, kan kita dapat pahala juga. Dan kepuasannya di situ. Gitu. Kalau walaupun nggak dapat apa-apa ya, seenggaknya kita dapat gajinya dari gitu. kantor kan, gitu. Tapi kita bisa melihat tuh. Jadi banyak keajaiban jurnalistik yang membuat hidup kita jadi lebih indah lah. Iya. Itu kira-kira. Dari tadi emang ngedengerin penjelasannya Pak Gaib ini semakin kayaknya semakin menarik hati para teman-teman yang emang tertarik di dunia jurnalistik gitu. Jadi kalau memang belum bisa untuk menggapai sampai sini gitu, at least bisa nanti ngambil ini kali ya, kuliahnya jurusan jurnalis gitu, belajar dulu. Kalau udah paham dasar-dasar jurnalistik, nanti mungkin kekepoannya bisa lebih ditambah, nambah lagi wawasannya dan bisa apply kerjaan di dunia broadcasting. Nanti kan episode kedua ya. Episode kedua ada, tenang, sama Pak Gaib lagi. Wah iya. Udah catat ya sama Pak Gaib lagi ya. Nanti kita belajar jurnalistik tipis-tipis lah sama Pak Gaib gitu ya. Dan tentunya ini juga cocok nih kampanye sama kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ya, yang relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi
Konvensi Rakyat. Konvensi Rakyat ini adalah penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya gampang, tinggal klik website yang ada di bawah sini, www.konvensirakyat.com. Dan buat kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh langsung cek websitenya di www.partaiperindo.com. Jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo, caranya tinggal scan barcode yang tersedia di layar kamu. Udah? Kalau udah, terima kasih banyak Pak Gaib. Nanti kita tunggu 2.0 ya, ngobrol sama Pak Gaib ya. 4x4 16, sempat nggak sempat nonton podcast Aksi Nyata. Lasnya mana? Lasnya harus ada lasnya dong. Aksi Nyata las. Oh ya, Aksi Nyata. Aksi Nyata 16. Oh ya benar, ya benar, itu benar. Sempat nggak sempat, 4x4 16. Sempat nggak sempat nonton Aksi Nyata 16. Iya benar. Lain kali JR dulu ya Pak Gaib ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo pastinya ya, yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.